Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novika Ramadhani dan Mutia akan membahas tentang belajar proyeksi dimensi 3 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, materi ini merupakan materi pada kelas 12 SMA, yaitu tentang dimensi 3. Sebenarnya banyak ya teknologi yang bisa kita gunakan dalam belajar dimensi 3 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami memilih GeoGebra sebagai salah satu aplikasi yang bisa membantu teman-teman semua dalam belajar proyeksi, yaitu pada dimensi 3. Jadi, bagaimana sih ide dalam penerapan GeoGebra terhadap materi proyeksi dimensi 3? Jadi di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui ada 3 pokok subbahasan yang akan dibahas pada materi proyeksi dimensi 3 ini, yaitu yang pertama itu tentang proyeksi titik terhadap garis, yang kedua proyeksi garis terhadap garis, dan yang ketiga yaitu tentang proyeksi titik terhadap bidang. Kemudian yang keempat yaitu tentang proyeksi bidang terhadap bidang. Nah, bagaimana sih ide dalam penerapan GeoGebra terhadap 3 materi tersebut? Jadi, dengan adanya GeoGebra ini nanti siswa bisa melihat secara langsung dengan bantuan aplikasi ini tentang proyeksi-proyeksi, baik itu dari titik ke garis, titik ke bidang maupun dari garis ke garis. Nah, jadi guru tidak perlu lagi memvisualisasikan ataupun memberikan gambaran kepada siswa mengenai proyeksi tersebut di papan tulis, tetapi siswa bisa secara langsung melihat dengan bisa memutar-mutarkan dimensi 3 tersebut dalam menentukan proyeksinya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah paparan tentang penerapan dari aplikasi GeoGebra itu sendiri. Di sini kita mempunyai kumbus dan kumbus ini akan kita gunakan untuk mempelajari proyeksi. Nah, kita akan mulai dulu terhadap proyeksi titik terhadap garis. Nah, misalnya kita punya titik I ya pada garis EF. Nah, sekarang kita akan memproyeksikan titik I itu terhadap garis AB. Nah, berarti kita kan harus mengibaratkan ataupun memberikan sinar di atas I ya, di atas I sini. Nah, siswa nanti bisa melihat nah menuju ke garis AB. Nah, berarti kita harus membuat garis yaitu dari I ke AB. Dan ini harus tegak lurus. Nah, maka titik J ini merupakan proyeksi dari titik I terhadap garis AB. Nah, kemudian bagaimana dengan proyeksi garis terhadap garis? Nah, siswa bisa melihat dari visualisasi kita. Misalnya kita mempunyai garis baru, itu misalnya kita buat dengan garis H misalnya, ataupun IF. Nah, kita akan memproyeksikan garis IF atau H ini ke garis AB. Nah, maka kita perlu menarik garis dari titik I, yaitu yang merupakan ujung dari garis IF, ke garis AB. Ataupun kita ibaratkan memproyeksikan titik I ke garis AB. Nah, maka kita perlu buat garis dari I ke AB. Dan ini harus tegak lurus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah garis baru. Maka proyeksi dari IF terhadap garis AB itu adalah garis JB. Nah, siswa bisa melihat ya proyeksinya. Kemudian selanjutnya yaitu proyeksi titik terhadap bidang. Kita akan membuat titik pada garis EG. Kita misalkan di sini garisnya, titiknya, titik I ini akan kita proyeksikan ke bidang ABCD. Nah, jadi nanti letak posisi titik proyeksi I ke bidang ABCD adalah di sini. Nah, ini bisa kita lihat dari atas. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita konstruksi dulu suatu garis yang sejajar dengan ED, yaitu adalah AC ya, yang sejajar dengan EG, ataupun kita buat garis C.
Nah, sekarang kita akan membuat garis yang tegak lurus AC dan melalui I. Nah, garis IJ adalah garis yang tegak lurus dengan AC dan melalui I. Nah, kalau kita lihat, dia sudah pas ya, sudah terproyeksikan. Jadi proyeksi titik I terhadap bidang ABCD adalah titik J. Nah, selanjutnya adalah proyeksi bidang terhadap bidang. Nah, kita akan membuat bidang pada bidang AFGH. Nah, siswa misalnya dia melihat dulu ini yang merupakan bidang FGH. Nah, bidang FGH ini akan kita proyeksikan terhadap bidang ABCD. Nah, maka di sini kita lihat kita perlu mengkonstruksi garis HF ini. Kita buat garis yang memproyeksikan garis HF terhadap bidang ABCD, yaitu garis DB ataupun BD. Nah, garis BD ini merupakan garis proyeksi HF terhadap bidang ABCD. Nah, sekarang kita bentuk bidangnya dan melalui garis BD, garis CD ya. Nah, proyeksi bidang FGH terhadap bidang ABCD itu adalah bidang BCD. Nah, dengan kita memvisualisasikan kepada siswa tentang penerapan aplikasi GeoGebra dalam proyeksi dimensi 3, sehingga nanti siswa akan lebih paham dan juga lebih mengerti secara langsung tentang proyeksi-proyeksi yang ada di GeoGebra tersebut, sehingga pemahaman mereka ketika mereka menggunakan buku, mereka akan lebih paham dan akan teringat tentang visualisasi yang sudah kita gambarkan kepada siswa. Baik, sekian video tentang penerapan aplikasi GeoGebra ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.